Video ini menerangkan mengenai fungsi Classification Manager dan Property Manager pada Archicad. Klasifikasi zona dan elemen konstruksi dapat dikelola secara terpusat. Masih dalam satu lingkup project, dengan menggunakan fungsi Classification Manager, di sini kita dapat membuat, mengubah, mengekspor, dan mengimport classification system. Tampilan di sebelah kiri menunjukkan semua classification system yang dibuat atau telah diunggah dalam desain project yang telah dikerjakan. Archicad 21 telah memiliki standar classification system. Di sistem ini, kita bisa lihat sudah ada semua elemen dan zona dengan properties yang baku atau standar. Di atas ini terdapat kolom pencarian. Jika kita melakukan pencarian, Archicad akan secara langsung menampilkan hasil dengan format 2 kolom seperti ini. Kita juga bisa membuat klasifikasi atau sistem baru ataupun menduplikasi sistem yang telah ada dengan mengklik tombol New. Dengan memilih opsi Duplicate Selected, kita bisa membuat copy dan klasifikasi atau sistem yang telah kita pilih dengan definisi yang sama. Jika kita memilih lebih dari satu item, opsi Duplicate tidak bisa dipilih. Kita bisa men-create classification system yang baru seperti ini. Pertama, kita isi nama, versi, dan tanggalnya. Selain itu, kolom short and description dapat tidak kita isi. Itu tergantung dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa membuat classification yang baru. Di sini kita hanya perlu mengisi ID field. Dan untuk mengisi kolom sisanya sesuai kebutuhan dari Anda. Di sini kita bisa menspesifikasikan tipe elemen yang kita buat, model elemen atau zones, atau keduanya, dan juga bukan keduanya. Seperti ini. Kita juga bisa membuat tambahan classification sebagai subkategori. Jika kita ingin membuat hierarki atau urutan dari sebuah classification system. Coba perhatikan show hotlink conflict. Ini digunakan jika ada hotlink modul yang memiliki properti identik dengan host file, tapi dengan definisi properti yang bertentangan atau tidak sama. Pada kasus ini, properti dari hotlink modul bertentangan dengan apa yang ada pada host file. Properti yang bertentangan ini terlist atau terlampir dalam property manager, tapi hanya akan ditampilkan jika kita mencentang kotak show conflict with properties in hotlink. Klik tombol delete untuk menghilangkan item yang dipilih. Properti yang terkait tidak akan terhapus. Fungsi dari opsi export dan import akan dijelaskan pada video yang lain. Coba kita lihat bagian definition ini. Bagian ini menampilkan informasi tambahan yang dapat diedit tentang classification system atau classification item yang kita pilih. Bagian ini tidak dapat kita lihat jika kita memilih lebih dari satu item. Coba kita lihat bagian definition untuk classification system. Di sini kita bisa review dan mengganti nama, versi, tanggal, kolom search, dan description. Jika kita pilih satu classification, pada bagian definisi akan menunjukkan ID, nama, dan kolom deskripsi. Kita juga bisa memperlihatkan classification yang kita pilih untuk model elemen atau zona. Kolom pertama dan kedua yaitu nama dan ID, dan versi atau nama harus diisi minimal satu karakter, sifatnya case sensitive. Spasi di awal dan akhir tidak dianggap. Panel available properties dapat kita gunakan untuk memilih dan mengkaitkan properti dengan classification. Preview di sini menampilkan list properties dari item yang kita pilih. Jika kita memilih lebih dari satu, maka semua properti yang terkait akan ditampilkan. Pilihan all, none, dan custom di sini dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan properties dengan classification. Satu item classification bisa kita kaitkan dengan semua properties atau tidak kita kaitkan sama sekali. Kita juga bisa memilih properti yang sesuai dengan menggunakan opsi edit.
Semua properti dari desain project ditampilkan dalam kelompok-kelompok. Centang checkbox untuk menunjukkan bahwa properti tersebut ditetapkan untuk classification yang dipilih. Kita juga bisa menggunakan kolom search. Kalau kita mengklik tombol pencarian, list group dan properties akan ditampilkan. Kita bisa memakai filter dalam pencarian seperti menampilkan semua properti atau yang available saja. Fungsi transfer dapat digunakan untuk mentransfer satu properties atau kombinasi properties antar item. Selanjutnya, di sini terdapat opsi pickup. Opsi tersebut digunakan jika kita memilih satu item. Ini akan mengambil properties dari item yang dipilih. Pada opsi inject, digunakan untuk memasukkan properti yang baru saja dipilih ke item lain. Opsi inject juga dapat digunakan ke lebih dari satu item. Dari sini, kita bisa mengakses property manager. Sebagai catatan, fungsi teamwork tidak dapat digunakan pada dialog box yang dibuka melalui dialog box lain. Untuk melakukan reserve atau release, kita harus kembali ke main dialog atau menu utama. Contohnya, kita tidak bisa mereserve property manager dalam teamwork jika kita membukanya dari dialog box classification manager. Jika kita membuka dialog box dari dialog box yang lain dan membuat item yang baru, saat kita kembali ke dialog utama, item yang baru akan ditandai. Archicad memperkenalkan cara yang fleksibel untuk mengkelompokkan elemen agar sesuai dengan standar perusahaan maupun nasional, dan kemudahan pengoperasian antara peserta atau pengguna proyek yang belum pernah ada sebelumnya.